Bagaimana ibu katakan tugasnya toh ya? Teman-teman tugasnya diminta atau kemarin ini paksa? Saya ini paksa yang kemarin. Oh, paksa ini yang kemarin. Dia sejam 6. Dia sejam 6. Jam. Bagaimana Bapak Ibu kita lanjut ya supaya cepat selesai kerja tugas. Ya, karena materinya Ibu sebenarnya ada 3 poin: kerangka kurikulum, profil pelajar Pancasila, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Bisa.
berakhlak. Masih ingat itu PPK Ibu, Bapak Ibu? Itu mandiri, gotong royong, integritas, ya integritas. Ya kalau yang ini, jadi profil pelajaran Pancasila ini semua mata pelajaran harus menerapkan dalam pembelajarannya, bukan hanya pelajaran PPKN ya. Kalau kita mungkin berpikir ini PPKN yang menerapkan semua dalam pembelajarannya, tapi karena perencanaan Menteri Pendidikan ya kita harus mengimplementasikan dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya siswa, jadi semua pemangku kepentingan dalam pendidikannya harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang mana saja itu kan di dalamnya ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Saya sudah kirim Bapak Ibu materinya di grup penggerak sekolah penggerak. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, sama dengan karakter ya. Selama ini kan selalu kita memang mau angkat itu karakter dalam pendidikan. Ya ini, jadi semua ini berlaku, semua agama juga berlaku dengan adanya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemarin yang membicarakan bagaimana agama lain adalah sebenarnya sama, beriman dan bertakwa. Ya, bagaimana kita dimasukkan ke sini bahwa belajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ini hal yang sangat mendasar dan senantiasa harus kita ingatkan kepada siswa kita tentang hal mendasar ini, tentang keimanan mereka sesuai dengan keyakinan mereka atau orang yang mereka anut. Ya. Yang pertama kita harus senantiasa ingatkan tentang keimanan ini supaya menghayati itu bagaimana perintah-perintah yang dianjurkan atau yang dilarang oleh agama masing-masing. Kemudian beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik pada diri sendiri, bersama manusia, kepada alam dan kepada negara lainnya. Jadi sini betul-betul kita memberikan pemahaman atau menerapkan yang namanya saling menghargai, saling akhlak yang mulia itu saling baik itu dalam hal diri sendiri, bersama manusia, pada alam dan kepada negara Indonesia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Ya, berbeda-beda tetapi satu secara global ya, secara umum. Termasuk di sini budaya. Termasuk budaya asing, budaya daerah masing-masing berbeda-beda. Ini dinamakan secara global. Ya. Jadi belajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas sendiri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta pengetahuan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional dan global. Ya. Di sini kita nanti guru perlu memberikan pengarahan tentang budaya-budaya mana saja yang mesti kita ikut. Jadi ada pusat, ada penyaring ya, ada penyaring dengan berkembangnya budaya yang gampang masuk budaya lain melalui gadget ya. Jadi nanti itu kita karena memang harus mengikuti perkembangan digital ya. Jadi tetap anak-anak justru ada yang mengatakan HP menjadi teman belajarnya anak-anak memang. Dulu itu dilarang bawa HP. Soalnya sekarang digital, karena adanya ini digital, anak-anak bersama
mandiri. Ya, dalam pembelajaran selama ini kita sudah terapkan mandiri. Bagaimana diterapkan pembelajaran mandiri ini dalam misalnya kerja tugas ya. Itu kita harapkan mandiri, jangan hanya mau kerja kelompok terus atau mau nyampe terus, tetap ada kemandirian untuk mengerjakan sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi pelajar di sini memiliki prakasa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan yang merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Ya. Jadi betul-betul nanti kita kasih kesempatan anak-anak untuk mandiri, ya, mandiri. Misalnya kalau kita dalam proses pembelajaran diskusi misalnya, tetap ada sifat kemandiriannya untuk bekerja, melakukan pendapat. Kalau misalnya anak-anak biasa kan diam saja, kita pancing. Makanya itu ada fungsinya nanti namanya asesmen diagnostik ya, yang memberikan pancingan supaya mereka bisa bicara. Iya, pokoknya apapun yang mereka sampaikan kita hargai, kita berikan apresiasi. Kita berikan apresiasi meskipun ada penguatan sebenarnya seperti ini. Berikut kemudian yang keempat, bergotong royong. Ini kan kemarin itu di PPK ada juga masuk bergotong royong ini. Jadi bergotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Ya, jadi kerja kelompok di sini ditekankan adanya sikap gotong royong. Gotong royong melakukan kolaborasi dengan sukarela. Pelajar selalu berusaha melihat kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya, memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, ya, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi penekanannya di sini melakukan kolaborasi atau kerja kelompok kerjasama, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Makanya kemarin ada programnya Ibu Erna makan bersama, kan biasa, berbagi dengan sesama, memiliki kepedulian. Selanjutnya sebenarnya sudah dilaksanakan semua ini profil dari dulu. Cuma penekanannya lagi yang lebih mendalam lagi, penerapannya prakteknya ya dalam pembelajaran itu. Penekanannya harus sering kita melakukan. Iya, betul. Programkan itu menjadi program nasional. Kebiasaan. Iya, kemudian yang kelima, benar kritis. Ya, ini ya. Benar kritis. Pelajar Indonesia yang benar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik. Ya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat mempunyai diri yang tepat berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan kita terbuka dengan penemuan baru. Jadi anak berikan kebebasan untuk berbicara. Kebebasan untuk berbicara dengan kritis. Kita berikan suatu materi atau masalah yang akan dibahas secara berpikir dengan cara kritis. Tentunya ya secara objektif, sistematik, saintifik yang penemuan. Nah, ini berdasarkan data, jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk di lingkungannya ya, bergaul dengan lingkungannya. Karena kan ini penekanan yang kemarin dibicarakan masalah prinsip pembelajaran tidak dewantara itu yang siswa sebagai subjeknya, kemudian mereka diajarkan berdasarkan kodratnya, kodrat zamannya dan kodrat alamnya, ya, lingkungan sekitarnya dan perkembangan zamannya. Tadi kan perkembangan kita dan TikTok itu jangan kemudian kita alami sama anak-anak. Ya. Kemudian yang terakhir yang keenam, kreatif.
Ya setelah tadi itu berpikir kritis, tentunya mereka berkreatif. Ya kreatif. Oke, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan perbedaan untuk bisa berinovasi. Jadi anak diarahkan untuk berinovasi melalui kreativitasnya sendiri. Tentunya tadi berdasarkan sesuai dengan tahap level kemampuannya, fase-fase yang mesti dicapai sesuai dengan tahap kemampuannya. Jadi pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ada 6 profil Pancasila, profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian materi yang selanjutnya sebenarnya ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Asesmen ini akan ada materi terkhusus lagi. Yang perlu kita ketahui gambaran secara umum bahwa ada 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik. Ini pun terbagi 2, diagnostik kognitif, non kognitif, dan diagnostik kognitif. Ya, ini asesmen diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran. Ya, kalau asesmen non kognitif itu menanyakan tentang kehidupan sosial, kehidupan sekitar alam sekitar, lingkungan sekitarnya siswa yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Ya, kita akan menanyakan tentang kondisi keluarga, tentang kegemarannya, tentang lingkungannya. Ya. Kemudian yang kognitif ada 10 pertanyaan di situ, diterbagi 3 komponen yang saya dapatkan. 2 pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari, kemudian 6 pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari, dan 2 lagi pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari setelah pembelajaran berlangsung itu. Seperti yang saya dapatkan tentang tadi asesmen diagnostik kognitif. Ya. Kemudian asesmen yang kedua, asesmen formatif, yang ini adalah penilaian proses, ya proses pembelajaran, bisa berupa tes, bisa berupa langsung, misalnya diskusi, tanya jawab, presentase, drama, ya bisa melalui itu semua. Kemudian kalau tanya jawab bisa soal langsung tentang materi yang akan dibahas. Kemudian terakhir yang kita kenal asesmen sumatif, biasanya di akhir pembelajaran. Ini sebenarnya di asesmen sumatif ini hanya 20% jadi penilaian, kemudian yang prosesnya banyak. Kalau saya ingat yang di K13 itu justru ya sumatifnya yang tinggi, persen sumatifnya yang tinggi, jadi dibanding dengan prosesnya, padahal sebenarnya proses yang mesti lebih tinggi dibanding dengan sumatif. Seperti itu barangkali Bapak Ibu gambaran secara umum, karena akan dibahas secara mendetail nanti tentang asesmen. Kemudian profil Pancasila saya kira ini tidak susah untuk kita pahami dan selama ini kita sudah terapkan. Selanjutnya kita masih ada informatif keluar ya. Iya. Sampai sini ada yang menanyakan Bapak Ibu, kita diskusikan tentang profil pelajar Pancasila dan asesmen tadi. Iya, sebenarnya ini di struktur kurikulum ada 2 kolaborasi, ada 2 tahap. Tahap pertama ini didiskusikan tentang bagaimana peran saya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Bapak dan Ibu berperan dalam konteks sesuai dengan profil masing-masing, misalnya kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru. Jadi kita sebagai guru ya. Kemudian buatlah peta jalan untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila di satuan
satuan pendidikan mulai dari sekarang sampai tahun ke depan. Maksudnya, yang kedua ini kita membuatkan rancangan bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dalam 1 tahun ke depan. Ini dari kelompok Bapak Ibu. Ya, yang tahap pertama ini. Jadi pertanyaan pertama didiskusikan bagaimana peran saya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Tadi kan sudah jelaskan tentang kurikulum sekolah penggerak. Kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita silakan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Ini contoh peta kebinekaan. Ini contoh peta jalannya. Mulai dari sekarang apa yang kita debatkan, apa saja poin yang akan kita lakukan, kemudian durasi waktunya, apalagi yang akan dilakukan, misalnya berapa bulan kemudian, apalagi dilakukan, kemudian lanjut lagi, mungkin setengah tahun, 1 semester, atau bagaimana, atau 3 bulan semester 2, dan masuk ke 1 tahun atau akhir semester. Apa yang kita dapatkan dalam mewujudkan profil dari Pancasila ini yang menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Jadi kita bahas dulu yang pertama, yang bagaimana peran saya dalam mewujudkan profil dari Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Silakan berdiskusi Bapak Ibu sesuai dengan kelompok masing-masing.